Hai guys, ketemu lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3833 sampai 3836. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3833. Ketika mereka melakukan bisnis, mereka memperhatikan pelayanan, seperti kata pepatah, pelanggan adalah Tuhan. Ketika Anda membuka pintu untuk berbisnis, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk melayani pelanggan dengan nyaman. Hanya dengan cara ini, bisnis bisa makmur. Tapi, Ye Chen tidak suka memainkan set ini. Bisnis pil peremajaannya adalah satu-satunya di dunia. Jadi, tidak peduli seberapa baik sikapnya, orang kaya ini masih menginginkannya. Karena itu, Ye Chen secara alami tidak ingin memberi mereka wajah yang baik. Para bos kelas atas ini biasanya dimanjakan oleh orang-orang yang berlutut tanpa dasar di sekitar mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka melayani mereka, staf pelayanan ini tidak akan pernah membuat mereka merasa luar biasa. Daripada melakukan ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya. Hanya tidak berlutut dan menjilat mereka, tapi juga menginjak mereka. Biarkanlah kelompok orang kaya kelas atas yang biasanya menyendiri ini mengalami perasaan didominasi oleh orang-orang dan dipanggil 5 atau 6 oleh orang lain. Tetapi itu akan membuat mereka terkesan. Oleh karena itu, di bawah pelatihan Chen Sekai, anggota staf ini sangat bersalah kepada orang-orang kaya yang berpergian ke Jinling dengan lebih dari 1 miliar yuan di hati mereka. Tapi wajah mereka tidak setengah-setengah. Kalau kasar ya kasar, dan kalau tegur ya tegur. Fei Yanzhong juga tidak berpikir bahwa dia telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan ini. Dia bahkan tidak melihat pil peremajaan dan pertama kali menerima nama kode internal 035. Namun, dia tidak berani merasa tidak puas. Jadi, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, kalian belum memberitahu saya rencana perjalanan khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Apa pengaturan khusus selanjutnya?" Anggota staf berkata dengan tidak sabar, "Bukankah saya baru saja memberitahu Anda? Anda hanya perlu melapor kepada staf kami dan mematuhi pengaturan staf kami. Anda tidak perlu bertanya tentang hal-hal lain." Belum pernah ada yang berani berbicara dengannya seperti itu sejak dia berusia 40 tahun. Pada saat ini dia sangat marah sehingga dia diperlakukan seperti ini. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia ingin berada di wilayah orang lain, dia harus belajar menundukkan kepalanya. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan melapor." Pada saat ini, Yuan Jiku, pengawal pribadi Fei Yanzhong, menemani Lai Qinhua turun dari pesawat. Melihat sikap staf terhadap Fei Yanzhong sedikit, Yuan Jiku berkata dengan suara dingin, "Adik laki-laki, Tuan Fei berusia lebih dari 90 tahun. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan status sosialnya, Anda harus memberinya cukup hormat sebagai junior." Staf mengerutkan kening dan berkata, "Saya di sini untuk memberitahu semua yang datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan, untuk menjelaskan proses spesifik berpartisipasi dalam pelelangan. Tuan Chen, presiden kami, juga secara khusus menjelaskan kepada saya, tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, kami akan memperlakukan mereka dengan setara, dan Anda tidak perlu melihat wajah siapapun. Mengapa Anda mengajari saya melakukan sesuatu di sini jika Anda tidak membayar saya?" Yuan Jiku memikirkan seorang pemuda yang berani berbicara padanya sendiri seperti ini dan hampir marah. Tapi Lai Qinhua menepuk pundaknya dan tersenyum. "Jiku, adik laki-laki ini juga mengikuti perintah. Jika kamu tidak harus marah." Melihat Lai Qinhua keluar untuk berbicara, Yuan Jiku tidak punya pilihan selain untuk hormat berkata, "Maaf Tuan Lai, ini karena
Yuan Mao tidak cukup bertekad untuk membiarkan Anda melihat lelucon. Lai Qinghua melambaikan tangan dengan lembut, tersenyum tanpa berbicara. Anggota staf memandang Lai Qinghua dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan?" Lai Qinghua mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang salah." Staf mengambil daftar dan bertanya, "Siapa nama Anda? Saya akan memeriksanya." Kita lanjut lagi, bab 3834. Lai Qinghua tersenyum sedikit dan berkata, "Nama belakangku adalah Lai, dan nama lengkapku adalah Lai Qinghua." Ketika staf mendengar kata-kata Lai Qinghua, mereka memiliki sikap yang agak tinggi dan tiba-tiba menjadi sangat hormat. Dia membungkukkan dengan cara cepat dan berkata, "Halo Tuan Lai, kami Tuan Chen telah menjelaskan bahwa Anda sebagai salah satu tamu terhormat kami tidak perlu mendaftar di sini. Silakan masuk ke mobil dulu. Almada kami akan memberi Anda prioritas untuk mengantar Anda ke hotel. Dan ada staf layanan khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in yang relevan untuk Anda." Lai Qinghua berpikir bahwa pemuda arogan ini memiliki sikap yang begitu rendah hati terhadapnya, dan segera menyadari bahwa ini pasti pengakuan Ye Chen sebelumnya, dan dia tidak merasa sedikit lebih bersyukur kepada Ye Chen di dalam hatinya. Meskipun usia Ye Chen jauh lebih muda daripadanya, dalam pandangannya dari sudut pandang takdir, Ye Chen adalah makhluk tertinggi. Meskipun dia berusia lebih dari 100 tahun, dia harus melihat Ye Chen membungkuk dan memberi hormat. Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Chen juga bisa secara khusus meminta orang lain untuk merawat tulang tuanya, dan dia merasa tersanjung di hatinya. Setelah itu, dia menunjuk Fei Yanzhong dan berkata kepada orang anggota staf, "Adik laki-laki, ini temanku. Saya ingin pergi ke hotel bersamanya setelah dia menyelesaikan prosedur check-in. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa." Staf buru-buru berkata, "Tuan Lai, Anda adalah VIP. VIP dan penawar lain yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak tinggal di gedung yang sama. Jadi, Anda tidak perlu menunggunya." Lai Qinghua tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kami adalah teman baik. Bahkan, jika kami tidak tinggal bersama, saya akan menunggu dia pergi bersama." "Oke," staf buru-buru berkata, "Tuan Lai, silakan pindah ke mobil dan tunggu. Dia masih memiliki banyak prosedur yang harus dilalui, dan dia harus mendapatkan pakaian setelah selesai." Fei Yanzhong di samping bertanya dengan heran, "Dapatkan pakaian? Pakaian macam apa?" Ekspresi staf segera kembali menjadi dingin dan berkata, "Kami Tuan Chen telah memesan pakaian seragam untuk Anda dan penawar. Bukankah kami sudah menginformasikan Anda data tinggi dan berat badan dengan Anda sebelumnya? Setelah pendaftaran selesai, kami akan bertemu. Saya akan mengirim Anda 2 kostum khusus, dan beberapa hari ke depan Anda harus mengenakan kostum seragam yang kami sediakan sehingga akhir lelang." Fei Yanzhong sangat tertekan, tetapi masih tidak berani berkomentar. Jadi dia hanya bisa menghela napas dengan marah, dan dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia pergi ke titik penerimaan pendaftaran untuk mendaftar. Perangkat keras titik penerimaan pendaftaran ini sangat buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, beberapa staf di belakang meja duduk di jenis kursi kantor dengan sandaran. Meskipun tidak bermutu tinggi, tetapi masih jauh lebih kuat daripada 2 kursi plastik di depan. Fei Yanzhong sedikit bosan. Dia, seorang miliuner dengan kekayaan triliunan dolar, harus duduk di bangku plastik, seru Xin Yuan, dan dengan jujur menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda, menunggu pendaftaran mereka. Salah satu pemuda memegang paspor Fei Yanzhong, memeriksa wajah Fei Yanzhong beberapa kali karena takut akan bukti yang tidak konsisten. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa itu dia, salah satu anak muda berkata, 035, akomodasi Anda di Jinling kali ini akan diatur oleh kami. Namun, Anda harus menanggung biaya di kamar sendiri, jenis kamar spesifik, dan harga yang sesuai membutuhkan Anda. Untuk datang, seorang staf
yang berdedikasi untuk memperkenalkan Anda kepada Anda setelah hotel. Apakah Anda mengerti? Fei Yanjong merasa bahwa dia akan masuk penjara. Dia mengangguk tak berdaya dan berkata, "Oke, saya mengerti." Staf segera mengeluarkan 2 set pakaian olahraga baru, 3 angka Arab 035, tercetak di kantong plastik setiap paket pakaian olahraga. Dia mendorong 2 set pakaian olahraga ini di depan Fei Yanjong dan berkata, "Ini pakaianmu, total ada 2 set. Hotel akan memberimu layanan pembersihan pakaian sekali sehari. 2 set pakaian sudah cukup untuk Anda ganti setiap hari. Tapi ada biaya tambahan untuk pelayanan pembersihan." Fei Yanjong menghela napas dan mengangguk begitu. Staf melirik pengurus rumah tangga di sebelahnya, Fei Yanjong dan Yuan Jiku, dan berkata, "Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan hanya akan diizinkan untuk menemani 1 orang dari hari check-in hingga akhir pelelangan. Dan tidak ada perubahan. Diperbolehkan di antara jika Anda perlu memikirkan siapa yang akan Anda bawa terlebih dahulu. Setelah Anda menentukannya, Anda akan membawanya pergi dengan mobil sebentar lagi. Yang terbaik adalah orang lain untuk transfer ke bandara Benue dengan pesawat, atau tinggalkan bandar sendiri dan selesaikan sendiri masalah akomodasi." Fei Yanjong berpikir bahwa pihak lain memiliki begitu banyak aturan dan peraturan, dan mereka sangat keras. Jika dia hanya bisa melihat Yuan Jiku tanpa daya dan berkata, "Tuan Yuan, Anda akan bekerja keras dengan saya beberapa hari ini." Yuan Jiku buru-buru berkata, "Lau Fei sopan, ini urusanku." Kita lanjut lagi, bab 3835. Ketika Fei Yanjong masuk ke mobil, bendera merah yang disiapkan oleh Chen Sekai dan berangkat ke kota Jinding, dia sangat kesal, duduk di kursi kiri barisan belakang tanpa mengucapkan sekata-kata pun. Di sebelahnya kanannya adalah duduk Lai Qinhua yang berusia lebih dari 100 tahun. Lai Qinhua melihat bahwa Fei Yanjong sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tersenyum dan bertanya kepadanya, "Yanjong, saya tidak berpikir Anda sangat bahagia." "Aku tidak bisa bahagia," Fei Yanjong berkata dengan marah. "Katakan padaku, Kakak Lai, aku sudah kesal sejak turun dari pesawat." Lai Qinhua tersenyum sedikit dan mengingatkan, "Yanjong, seperti kata pepatah, kamu bisa tenang jika kamu datang. Jadi kamu harus coba untuk tenang." Fei Yanjong dengan enggan mengangguk, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dan melihat sekeliling dalam mobil. Wajahnya penuh dengan jijik. Lai Qinhua dapat lihat bahwa dia pasti tidak nyaman dengan ratusan ribu mobil kelas C semacam ini. Lagi pula, harga seluruh mobil mungkin tidak sebanding dengan kursi mobil perjalanan Fei Yanjong yang biasa. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Fei Yanjong, jangan meremehkan mobil ini. Ini adalah bendera merah." Fei Yanjong berkata tanpa senyum, "Saya tahu ini adalah bendera merah, tapi ini pertama kali saya duduk." Lai Qinhua berkata dengan sungguh-sungguh, "Hongqi adalah putra tertua Republik, pendiri industri otomotif Cina, dan mobil pemimpin yang tidak dapat bergerak selama beberapa dekade. Ini sangat penting bagi rakyat Cina. Penyelenggara mengatur ini mobil untuk menjemput kami, dan itu harus sama, punya tujuan." Fei Yanjong berkata, "Jadi penyelenggara lelang ini harus cukup patriotik." "Ya," Lai Qinhua mengangguk dan berkata, "kita harus menghormati setiap orang yang patriotik, karena dia tidak akan berdiri di tempat yang salah di depan hal-hal yang benar." Fei Yanjong tidak berbicara sedikit, mengerjit sambil berpikir. Ketika konvoi tiba di istana Buckingham, seluruh hotel istana Buckingham berada di bawah darurat militer, kecuali iring-iringan istana Buckingham sendiri yang bisa masuk keluar. Orang lain dilarang untuk masuk. Namun, lobi hotel penuh dengan orang saat ini. Para penawar yang sudah diberangkatkan sedang check-in satu persatu. Namun, yang membuat mereka kolap adalah harga akomodasi di sini sangat mahal.
Total menginap 3 malam, bahkan kamar standar yang paling umum, harganya lebih dari 1 juta. Semua orang tahu bahwa ini adalah penyelenggara yang sengaja mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Bagi orang-orang ini, uang tidak penting, tetapi secara psikologis tidak dapat diterima dan ditipu seperti ini. Ketika Vian Yong melihat pada target palsu bahwa Presidential Suite membutuhkan 6 juta selama 3 hari, dia tidak bisa tidak memahari ibunya. Namun, dia menahan keinginan untuk keluar dan berkata kepada staf meja di depan yang check-in, "Saya ingin Presiden Suite ini." Pihak lain segera menjawab, "Maaf, Presiden Suite telah dipesan oleh nomor 016. Anda dapat melihat tipe kamar lain." Vian Yong tidak tahu siapa nomor 016 itu. Tetapi, sekarang setelah ruangan itu tidak lagi tersedia, dia tidak punya pilihan lain selain puas dengan hal yang terbaik berikutnya. Dan dia membeli suite mewah dengan harga 2 juta. Sebaliknya, perawatan Lai Qinhua jauh lebih baik. Dia langsung ditugaskan ke suite deluxe eksekutif di gedung eksekutif sebagai VIP. Ini adalah yang kedua setelah suite presiden di seluruh istana Buckingham. Dan gratis. Setelah Vian Yong check-in, hal pertama setelah tiba di kamar adalah sengaja menelpon Wei Kexin. Begitu telepon terhubung, Wei Kexin bertanya di sisi lain, "Kakek, apakah kamu sudah check-in?" Vian Yong bersenandung dan berkata, "Sudah selesai. Anda salah menebak. Mereka benar-benar mengatur semua penawaran di istana Buckingham. Saya pikir ini pasti tempat pelelangan." Wei Kexin berkata, "Kakek, saya dalam situasi khusus sekarang. Saya tidak akan melihat Anda dalam 2 hari. Tapi saya akan terus memikirkan cara untuk terus menengahi dengan semua orang di Houchundan." Vian Yong bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana perkembangannya sekarang?" Wei Kexin berkata dengan jujur, "Saya tidak berani mengatakan bahwa saya benar-benar yakin, tetapi setidaknya saya telah membuat terobosan tertentu. Pihak lain ingin mengundang saya untuk makan malam setelah pelelangan selesai. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, aku akan membawamu menemuinya." "Oke," Vian Yong menghela napas lega dan menghela napas. "Kexin, kamu benar-benar bekerja keras kali ini. Kamu telah berlarian untuk masalah ini begitu lama." Oke, kita lanjut lagi, bab 3836. Wei Kexin buru-buru berkata, "Kakek, ini harus saya lakukan." Vian Yong menghela napas dan berkata, "Saya harap pelelangan ini akan berhasil mengumpulkan pil peremajaan, sehingga ketika pelelangan selesai, Anda dapat kembali ke New York bersama saya." Wei Kexin tersenyum dan berkata, "Kakek, aku yakin kamu pasti bisa menang." Ketika sejumlah besar orang kaya tetap tinggal di istana Buckingham, Ye Chen diseret oleh Xiao Churan ke tempat pusat perbelanjaan paling makmur di Jinling. Sejak dia menerima surat undangan dari kelas master sekolah di Saint Lord Island, dia selalu merasa berhutang budi kepada Kelly West. Kebetulan perusahaan tidak memiliki banyak bisnis hari ini. Jadi, Xiao Churan membawa Ye Chen ke jalan bersamanya, berencana untuk membeli hadiah untuk Kelly West. Ye Chen bertanya pada Xiao Churan, "Istri, apakah kamu punya sesuatu untuk dibelikan kepadanya?" Xiao Churan mengangguk dan berulang kali dan berkata, "Saya sudah memikirkannya. Saya berencana untuk membeli tas Hermes. Saya telah melihat wawancaranya sebelumnya. Dikatakan bahwa dia sangat menyukai Hermes dan juga memiliki hobi mengoleksi tas Hermes. Lebih baik membelinya satu untuk menunjukkan ketulusanku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dalam hal ini, ketika Anda tiba di toko, pilih tas yang sedikit lebih mahal. Adapun uang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Suamimu punya lebih banyak di sini." Xiao Churan buru-buru berkata, "Tidak perlu suamiku. Aku juga telah menabung banyak tabungan selama periode akhir. Biarkan aku melakukan ini sendiri. Jika tidak, aku akan merasa kasihan." Ye Chen tidak bersikeras untuk terlalu banyak dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kamu harus melakukannya apa yang kamu bisa.
dan jangan memberi hadiah yang terlalu mahal. Xiao Churan tersenyum manis dan berkata, saya telah optimis tentang ini di situs web resmi. Ada tas bernama seri Birkin yang paling laris sekarang dan harganya tidak terlalu mahal. Jika Anda tidak membeli bahan yang sangat langka dan pengerjaannya sedikit 100.000 tahun. Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, tas dengan harga itu cukup bagus. Setelah itu, keduanya datang ke pintu masuk Hermes. Pada saat ini sudah ada antrian panjang puluhan orang. Menurut staf di luar pintu, itu karena ada terlalu banyak pelanggan di toko dan toko merasa memiliki layanan penjualan satu persatu. Sekarang semua penjualan membawa pelanggan sehingga toko mulai membatasi arus. Untuk berbaris memasuki toko, keduanya menunggu setengah jam di luar pintu. Setelah setengah jam kemudian, penjaga keamanan di luar pintu berkata kepada Ye Chen dan Xiao Churan yang berada di urutan teratas, Tolong, pemandu belanja kami akan segera melayani Anda. Saat dia berbicara, seorang pria muda dengan senyum hangat di wajahnya dengan cepat berjalan ke arah mereka berdua. Segera setelah kami bertemu, pria ini memperkenalkan diri. Selamat siang untuk kalian berdua. Namaku Vivian. Aku pemandu belanja untuk kalian berdua. Aku ingin tahu apa yang ingin kalian berdua lihat. Xiao Churan berkata tanpa ragu, Halo, saya ingin membeli tas Birkin 30 cm dan saya tidak tahu apakah ada stok. Pemandu belanja tersenyum dan berkata, Hahaha, wanita ini sangat berwawasan luas. Seri Birkin kami selalu menjadi yang terlaris. Ada banyak pengguna yang mendaftar untuk reservasi. Tetapi jumlah barang yang tiba-tiba di setiap edisi sangat banyak, kecil. Jadi jika kamu mendapatkan tas sesegera mungkin, kamu mungkin harus membeli lebih banyak barang di toko kami dan meningkatkan level keanggotaanmu. Maka peluang memenangkan lotre akan lebih besar. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Bukankah kamu membelinya dengan harga konter paket? Pemandu belanja tersenyum dan berkata dengan sedikit sarkasme, Ini pertama kali saya berbelanja di Hermes, bukan? Di toko kami tidak ada tas yang dijual dengan harga konter. Kurang lebih, Anda harus membeli beberapa aksesoris lain. Jika tidak mungkin menjual kepada Anda. Baru saat itulah Xiao Churan kembali sadar dan bertanya, saya perlu membeli berapa aksesoris lain? Ini yang dikatakan internet kan? Pemandu belanja tentu saja berkata, ya, sekarang saya ingin membeli tas Hermes. Itu aturannya. Di negara manapun Anda berada, itu sama. Xiao Churan bertanya, ragu-ragu. Kalau begitu, saya ingin membeli Birkin 30 cm. Berapa yang harus saya cocokkan? Pemandu belanja berkata dengan nada menghina. Tas Birkin 30 cm selalu sangat populer. Bahkan jika Anda mendistribusikan barang, Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan tas itu. Tentu saja, semakin banyak Anda mendistribusikan, semakin tinggi prioritasnya. Semakin tinggi prioritas, apakah Anda bisa mendapatkan tas tergantung pada apakah peringkat dan prioritas Anda dapat bergegas ke depan. Ye Chen tidak suka trik tersembunyi dari pemandu belanja. Mengingat terakhir kali dia membeli Hermes untuk istri dan orang tuanya, pemandu belanja dengan lugas menyatakan jumlah tertentu 500.000 yuan untuk distribusi. Metode pengirimannya sangat tidak nyaman, tetapi sebaliknya dia masih lebih suka berbicara langsung. Jadi, dia membuka mulut dan berkata kepada pemandu belanja, Jangan hati-hati, katakan saja langsung. Berapa banyak yang saya butuhkan untuk membeli Birkin 30 cm. Oke, sampai di sini nih video kali ini. Mohon maaf jika penyampaiannya agak kurang bagus. Oke, terima kasih juga telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.